Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan bahwa pada suatu hari, seorang pemuda sederhana bernama Sabit sedang berjalan di tepi sungai. Perutnya lapar, sementara ia tidak memiliki bekal apapun untuk dimakan. Ketika ia sedang berwudu di tepi sungai tersebut, tanpa sengaja matanya tertuju pada sebuah apel yang hanyut terbawa aliran sungai. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil apel itu, membasuhnya sebentar, lalu memakannya dengan penuh syukur. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya sampai akhir. Namun sebelum lanjut, mari kita sempatkan untuk bersolawat dan menulis solawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan insya Allah akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan saya banyak terima kasih kepada sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe ke channel ini. Saya doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Sabit menghabiskan separuh dari apel tersebut, hatinya bergetar. Ia tersadar bahwa apel itu bukanlah miliknya. Oleh karenanya, ia bertekad untuk mencari pemilik apel tersebut dan meminta kerelaan darinya. Kemudian ia menelusuri aliran sungai, hingga akhirnya ia menemukan sebuah kebun apel yang tampak luas dan terawat. Dari situlah ia menduga bahwa apel yang hanyut itu berasal dari kebun tersebut. Sabit pun memberanikan diri mengetuk pintu kebun dan bertanya kepada seseorang yang ada di sana, "Tuan, tadi saya menemukan sebutir apel hanyut di sungai. Karena lapar, saya memakannya tanpa izin. Kini saya datang memohon kerelaan Tuan agar memaafkan kelalaian saya itu." Lalu lelaki itu menjawab, "Saya bukan pemilik kebun apel ini, saya hanyalah penjaga. Saya tidak punya wewenang apapun di sini. Temuilah pemiliknya. Ia ada di daerah Fulan." Mendengar penuturan dari penjaga kebun tersebut, Sabit bergegas menuju lokasi rumah pemilik kebun. Rumahnya cukup jauh dari kebun apel yang tadi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Sabit akhirnya sampai di rumah si pemilik kebun. Ia pun menjelaskan maksud dan tujuannya untuk meminta kerelaan atas buah apel yang sudah terlanjur ia makan. Pemilik kebun menatap pemuda itu dengan heran. Dalam hati ia bergumam, berapa banyak orang yang memakan sesuatu tanpa peduli halal atau haram. Tetapi anak muda ini justru datang jauh-jauh hanya untuk meminta keikhlasanku atas sebuah apel yang sudah tidak berharga. Pemilik kebun itu kagum dengan kesalehan dan keimanan Sabit. Akhirnya ia berniat untuk menguji Sabit sejauh mana ia teguh dengan sikap terpujinya tersebut. Untuk melihat sejauh mana keteguhan hati Sabit, ia tidak langsung mengikhlaskan. Ia justru berkata, "Aku tidak akan menghalalkan apel itu kecuali dengan satu syarat." Sabit menunduk penuh penasaran. "Syarat apakah itu, Tuan?" "Syaratku, engkau harus menikahi putriku," kata lelaki tua pemilik kebun apel itu. Mendengar hal itu, Sabit terkejut. Ia bukan siapa-siapa, hanyalah pemuda sederhana. Bagaimana mungkin ia menikahi putri seorang tuan kebun yang terhormat? Namun, belum ia sempat ragu lebih jauh, pemilik kebun itu menjelaskan, "Ketahuilah, putriku bukanlah perempuan yang seperti bayanganmu. Ia lumpuh, tuli, bisu, dan buta. Jika engkau ikhlas menikahinya, maka aku akan merelakan apel yang kau makan." Sabit terdiam lama. Di satu sisi, ia merasa berat menerima syarat itu. Tetapi di sisi lain, ia khawatir apel yang telah masuk ke dalam perutnya menjadi haram dan merusak keberkahan hidupnya. Setelah merenung cukup lama, ia pun berkata dengan penuh pasrah, "Jika itu syaratnya, insya Allah saya terima. Saya akan menikahi putri Tuan." Hari pernikahan pun dilangsungkan. Dengan hati bergetar, Sabit memandang wajah istrinya untuk pertama kali. Alangkah terkejutnya ia, karena ternyata perempuan yang dalam bayangannya buruk rupa itu ternyata adalah seorang gadis yang cantik jelita. Ia tidak bisu, tidak tuli, dan tidak buta seperti yang digambarkan ayahnya. Sabit menceritakan keheranannya kepada perempuan itu, dan mengapa ayahnya berbohong mengenai dirinya. Ia menjawab, "Ayahku tidak berbohong. Ia mengatakan bahwa aku lumpuh karena aku tidak pernah keluar rumah. Bisu dari ucapan yang sia-sia, tuli dari hal-hal yang diharamkan, dan buta dari segala yang dilarang." Sabit pun bersyukur tiada terkira. Ia tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa akan mendapatkan seorang istri yang cantik paras wajah dan akhlaknya. Penting untuk diketahui bahwa kisah ini memiliki beragam versi, baik dari segi alur cerita maupun identitas pemuda yang menjadi aktor dalam cerita.
Dalam beberapa versi disebutkan bahwa pemuda tersebut adalah ayah dari Imam Abu Hanifah. Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah ayahnya, Imam Al-Syafi'i. Ada pula yang mengisahkan bahwa beliau adalah ayah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah apel yang memesona ini bukan hanya dongeng pengantar tidur. Ia mengandung pelajaran mendalam tentang arti kejujuran, amanah, dan ketakwaan. Bayangkan, seandainya Sabit tidak peduli dengan apel itu, mungkin ia tidak akan mendapat keberkahan hidup dan keturunan seperti yang terjadi kemudian. Sikap hati-hati dalam perkara halal haram ternyata mampu menanamkan pondasi yang kokoh, bahkan melahirkan generasi ulama besar. Lebih dari itu, kisah ini juga mengajarkan bahwa keikhlasan dalam menjaga diri dari hal-hal yang haram kadang dibalas Allah dengan jalan yang tak terduga. Sabit datang hanya untuk meminta kehalalan sebuah apel, tetapi justru dipertemukan dengan jodoh salehah yang menjadi ibu dari seorang imam besar. Jalan hidup yang penuh keberkahan itu hanyalah buah dari sebuah ketakwaan kecil yang mungkin tampak sepele, namun nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.